Pertunjukan Fantasy on Ice adalah terakhir kalinya saya bermain skate. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang Yuzuru Hanyu yang mengkonfirmasi akhir dari karir seniornya selama 12 tahun. Peraih medali emas Olimpiade 2 kali Yuzuru Hanyu mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Selasa, mengakhiri karir seniornya selama 12 tahun yang membuatnya mendapatkan pengakuan dunia sebagai skater pria terbesar dalam sejarah. Dengan program yang memadukan lompatan melawan gravitasi dengan atletis yang anggun, kostum yang rumit, dan interpretasi emosional budaya Jepang, Hanyu adalah kekuatan pendorong di balik ledakan popularitas olahraga saat ia menginspirasi rekan-rekan dan juniornya untuk mendorong amplop dalam penampilan mereka sendiri. Pada konferensi pers di Tokyo, pemain berusia 27 tahun itu mengungkapkan keputusannya untuk tidak lagi berkompetisi, tetapi terus bermain skate di pameran, mengakhiri spekulasi berbulan-bulan tentang apakah ia akan mengikuti musim Grand Prix ISU mendatang dan juga memulai pencarian potensi tempat keempat Olimpiade musim dingin meskipun serangkaian cedera yang menghambat hasil dalam beberapa tahun terakhir. Adapun untuk Hanyu mengatakan lebih lanjut, saya diberkati memiliki begitu banyak orang yang mendukung dan mengenali saya. Sekarang daripada hanya di kompetisi, saya berharap akan ada lebih banyak kesempatan untuk memamerkan skating saya, dan saya tak sabar untuk menciptakan peluang itu. Pertanyaan seputar masa depan Hanyu semakin meningkat sejak Olimpiade musim dingin Beijing pada bulan Februari, di mana ia berada di urutan keempat di belakang rekan senegaranya Soma Uno dan juga Yuma Kagiyama, serta peraih medali emas Amerika Nathan Chen. Membutuhkan comeback yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah finish ke-8 yang mengejutkan dalam program pendek, Hanyu menyatakan bahwa ia akan mencoba quad axel, lompatan skating paling sulit dan cincin kuningan utamanya di pre-skate. Di depan orang banyak di Capital Indoor Arena pada tanggal 10 Februari, Hanyu juga berseluncur di Tento Chito, karya Isao Tomita, melompat ke udara dan tampak hampir menyelesaikan putaran 4,5 yang diperlukan, hanya untuk jatuh ke es selama mendarat saat terengah-engah bergema di seluruh venue. Upaya quad axel tetap diakui oleh juri sebagai yang paling dekat dengan kesuksesan dalam kompetisi. Entry baru yang tak terhitung jumlahnya yang telah diberikan Hanyu ke buku sejarah olahraganya. Dan beberapa hari setelah kompetisi, Hanyu juga mengungkapkan bahwa dia telah berseluncur meskipun pergelangan kaki kanannya bermasalah saat latihan, mengakui bahwa dia menerima suntikan obat penghilang rasa sakit sesaat sebelum turun ke es. Dia juga sudah menerima beberapa dosis obat penghilang rasa sakit untuk meluncur di gala pameran pada tanggal 20 Februari, menari dengan maskot Olimpiade Beijing Ping Tuen Tuen untuk menyenangkan para hadirin yang ada di sana. Tetapi kemudian pergelangan kakinya keselio saat ia mengundurkan diri dari kejuaraan dunia pada bulan Maret di Montpellier, Prancis. Hanyu kemudian pulih dari cedera tepat waktu untuk berpartisipasi dalam pertunjukan Fantasy on Ice yang mengadakan 12 pertunjukan yang terjual habis di 4 kota pada bulan Mei dan juga Juni. Meskipun dia telah mengindikasikan dalam komentar yang dipublikasikan di situs web Federasi Skating Jepang bahwa dia akan menuju lebih tinggi lagi di musim mendatang, Hanyu belum secara terbuka menyatakan bahwa dia akan berkompetisi. Adapun untuk Hanyu dalam konferensi pers mengatakan, pertunjukan Fantasy on Ice adalah terakhir kalinya saya bermain skate sebagai seorang amatir, tetapi itu membuat saya berpikir bahwa saya ingin tampil di panggung yang lebih besar lagi. Saya ingin meningkatkan upaya saya di quad axel dan bekerja keras untuk menyelesaikannya di depan semua orang. Saya harap semua orang akan terus mendukung saya dalam setiap upaya yang saya lakukan. Lalu menurut Nikkei Sport, sebenarnya untuk konferensi pers itu dimaksudkan untuk berlangsung minggu lalu. Namun sayangnya ditunda dikarenakan ada tragedi yang terjadi dengan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe yang pada tahun 2018 menjadikan Hanyu penerima individu termuda dari penghargaan kehormatan rakyat. Dan jika berbicara tentang Hanyu, Hanyu ini merupakan salah satu skaters yang memiliki basis penggemar yang besar dan juga setia. Jutaan penggemar Hanyu di seluruh dunia yang dikenal sebagai fans. Benar nggak cara ngucapinnya? Kalau seandainya salah, nanti komen di kolom komentar. Nah, untuk para penggemar Hanyu, itu dikenal dikarenakan dedikasi mereka yang luar biasa terhadap para skater dan sering terlihat membanjiri platform media sosial seperti Twitter dan juga Tumblr dengan postingan yang mendukung Hanyu selama musim kompetisi, termasuk karya seni asli dan juga puisi. Daya tarik crossovernya yang telah menarik penggemar dari dunia olahraga dan budaya pop sering dibandingkan dengan mega bintang K-pop yakni BTS. Adapun untuk pakar studi fandom Lori Morimoto mengatakan kepada The Japan Times pada bulan Januari, hal yang membedakan dari skater lain adalah keterampilannya, tetapi juga dalam hal cap budaya populer.
Fakta bahwa ia bermain dengan budaya populer dalam penampilannya dan bahwa rutinitasnya cenderung sangat bergaya. Dia sangat cantik dalam rutinitasnya, kostumnya juga sangat cantik, dia memainkan permainan yang cantik, dan dia tidak memiliki masalah untuk pergi dengan cara yang menurut saya dihindari oleh banyak skater. Dan kalian semua pasti sudah pada tahu apa simbol ketenaran dari Hanyu? Yups, Winnie the Pooh. Dan ini juga telah menginspirasi para penggemar untuk melemparkan ratusan boneka mainan yang mewakili karakter Disney yang populer, yang kemudian disumbangkan ke rumah sakit dan juga panti asuhan setempat. Lahir di Sendai pada tanggal 7 Desember 1994, Hanyu juga mulai bermain skating pada usia 4 tahun dan melakukan debut internasional juniornya pada tahun 2008. Ia juga memenangkan kejuaraan junior Jepang tahun itu pada usia 13 tahun dan lolos ke kejuaraan dunia junior tahun 2009. Dia kemudian membuat debut internasional seniornya di musim 2010-2011 dan meraih perunggu pada debut kejuaraan dunianya pada Maret 2012. Segera setelah itu dia kemudian bergabung dengan istal pelatih legendaris Kanada Brian Orser, akhirnya memindahkan basis pelatihannya ke Toronto. Meskipun dia tidak pernah lupa akar prefektur Miyaginya berpartisipasi dalam acara amal dan inisiatif lain untuk mendukung wilayah tersebut setelah gempa besar Jepang Timur tahun 2011. Era dominasi kompetitif Hanyu juga termasuk 4 emas Grand Prix Final berturut-turut, yakni antara tahun 2013 dan juga tahun 2016. Serta ada 2 gelar kejuaraan dunia pada tahun 2014 dan juga 2017. Selain itu, penampilan olimpiadenya yang pertama berlangsung di Olimpiade Musim Dingin 2014 di Sochi, Rusia, yang mengubahnya menjadi ikon global. Di sana, Hanyu menjadi skater pria pertama yang menembus batas 100 poin dalam program pendek dengan skornya 101,45 sebelum mengalahkan Patrick Chan dari Kanada di free skate untuk menjadi peraih medali emas pertama Jepang di kategori pria. Kepahlawanan dari Hanyu juga berlanjut 4 tahun kemudian di Olimpiade Pyeongchang tahun 2018, di mana ia berkompetisi meski sempat melewatkan final Grand Prix 2017, serta kejuaraan domestik Jepang dikarenakan cedera yang dialami. Secara keseluruhan, Hanyu sudah memecahkan total 19 rekor dunia, termasuk 7 setelah sistem penilaian saat ini, dan memulai debutnya di musim 2018-2019, lalu ia juga mencapai karir Super Slam dengan menang di kejuaraan 4 benua 2020 di Seoul. Meskipun ia telah kehilangan rekor dunianya di bawah sistem baru Kechen, Hanyu tetap menjadi skater top Jepang di bawah sistem penilaian saat ini dan juga sejarah di ketiga segmen kompetisi. Kepergian Hanyu dari skating figur kompetitif akan menciptakan kekosongan kekuatan yang belum pernah dialami olahraga ini sebelumnya. Sementara itu, Kageyama yang berusia 19 tahun mulai muncul sebagai pemimpin generasi baru talenta Jepang yang diharapkan untuk memperebutkan medali emas di Olimpiade Musim Dingin 2026 di Milan Cortina saat Hanyu terus meluncur di jalannya sendiri. Ya, kita harapkan semoga ini merupakan keputusan yang terbaik untuk Hanyu. Dan bagaimanakah menurut kalian setelah kepergian dari Hanyu? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana perasaan kalian di kolom komentar. Well guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Yusuf lagi pamit. See you next time di video berikutnya. Goodbye.